Baiklah, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Selamat hari Sabat. Siapa yang berbahagia pada hari Sabat ini? Boleh lambaikan tangannya. Terima kasih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Sabat ini kita akan belajar atau merangkumkan pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-6. Ya. Pelajaran yang ke-6 judulnya Dia Mati Untuk Kita. Kita sudah belajar pelajaran ini di rumah. Setiap hari, baik melalui buku pelajaran sekolah Sabat kita, ataupun melalui YouTube atau audio. Dan saat ini saya akan rangkumkan, karena waktu kita terbatas sekitar 15 menit, nanti 5 menit kita akan ada diskusi atau tanya jawab. Baik, Dia mati untuk kita. Ayat hafalannya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Sebagaimana Musa ditinggikan di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini peristiwa waktu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa ketika mereka minta makanan daging. Ya, mereka minta kepada Musa pada waktu itu. Mereka bersungut-sungut. Karena persungutan mereka, keluarlah ular tedung dari batu-batu yang mematikan, yang memagut banyak bangsa Israel pada saat itu. Dan saat itu Tuhan katakan agar membuat ular dari tembaga. Dan siapa yang memandangnya, dia akan sembuh, dia akan selamat. Ini merujuk kepada Yesus. Ya, ini adalah merujuk kepada Yesus. Baik, dalam pelajaran sekolah Sabat kita, Dia mati untuk kita. Dia inilah Yesus mati untuk kita. Bapak Ibu, orang tua kami, orang muda, siapa di sini yang tidak takut dengan kematian? Ya, pasti kita takut dengan kematian. Dan tidak ada yang mau mati. Kalau boleh hidup terus. Satu ketika saya melayani di satu tempat, jam 10 lebih malam hari, saya ditelepon. Pak Pendeta, datang Pak Pendeta ke rumah kami supaya diadakan acara peminyakan untuk orang tua kami ini. Baru saya bilang, apa tidak bisa besok Pak? Karena ini sudah larut malam, perjalanan jauh, sepi. Baru Pak Pendeta, tolonglah datang. Mana tahu besok tidak ada lagi kesempatan untuk diadakan peminyakan. Akhirnya saya berangkat malam jam 10, setengah 11, sampai di tempat jam 11 malam. Jalan ini sepi, orang udah pada tidur semua, bukan di kota, ini di perkampungan. Dan saya sampai di tempat itu, saya bilang, Bapak Ibu, mari kita mulai acara peminyakan karena sudah larut malam, supaya jangan terganggu istirahat keluarga dan kita semua. Apa yang disampaikan Bapak ini? Pak Pendeta, tidak jadi acara peminyakan. Kenapa? Saya sudah jauh-jauh, kenapa tidak jadi peminyakan? Iya Pak Pendeta, karena datang pahopunya dari Medan, datang cucunya dari Medan. Waktu datang mereka keluarga berkumpul, ya pahopunya ini, cucunya ini menangis. Opung jangan mati Pung, Opung jangan mati. Ini Opung beli makanan, beli kue, beli ikan dan sejenisnya. Dia kasih uang warna merah 100.000 di tangan daripada opungnya ini yang sudah sekarat ini. Tapi karena dia dengarkan suara itu dan dia dengarkan uang, tangannya ini mulai bergerak. Dan akhirnya mulai melihat kembali. Dan dia katakan, Pak Pendeta, nggak jadilah peminyakan. Karena menurut mereka peminyakan itu adalah apa? Mempercepat kematian. Padahal sebenarnya bukan itu. Artinya peminyakan itu adalah kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, walaupun sudah tua, walaupun sudah sekarat rupanya, takut juga mati.
keluarga ini juga masih takut. Kalau boleh jangan, ya, takut. Mereka takut. Bapak Ibu, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada dua yang tidak bisa dihindari manusia. Kata seorang penulis, membayar pajak dan kematian. Tapi membayar pajak masih bisa diapa? Masih bisa ditolak, masih bisa mungkin dihindari. Tapi kematian tidak bisa, Bapak Ibu. Karena upah dosa adalah maut, maut itulah kematian, dan manusia sudah berdosa, tinggal di dunia berdosa, maka kita akan mengalami kematian, kecuali pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, ada orang yang tidak mengalami kematian, mereka hidup akan diubahkan dan masuk dalam kerajaan sorga. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kematian ditakuti oleh manusia dan tidak diinginkan oleh manusia, tapi kita harus mengalami kematian itu. Bapak Ibu, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, harus mengalami kematian, maka satu-satunya pengharapan bagi kita orang Kristen adalah pengharapan bahwa kematian itu adalah sementara, akan ada kebangkitan. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada kebangkitan. Waktu sangkakala berbunyi seberkas cahaya dari timur sampai ke barat, saat kedatangan Yesus yang kedua kali, di situ ada pengharapan. Orang benar akan dibangkitkan, orang hidup akan diubahkan. Coba kita bayangkan kalau Yesus tidak memberikan kepastian itu, melalui kematiannya di kayu salib, kemudian dia bangkit dari kematian itu. Artinya Yesus sudah menang. Yesus sudah menyelesaikan rencana penebusan itu dengan sempurna, dan dia sudah mengalahkan setan. Di mana setanlah yang apa? Yang menyebabkan kematian itu. Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, rencana, jaminan, rencana penebusan, jaminan keselamatan, pengharapan akan kebangkitan itu sudah dinyatakan pada waktu peletakan dasar dunia ini. Rencana keselamatan dilakukan, Bapak Ibu, bukan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru Tuhan membuat usaha penebusan. Tidak. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum Adam dan Hawa, Yesus sendiri dengan kerendahan hati, ya, kerendahan hati menyampaikan, ya, kerinduannya menjadi penebus bagi manusia yang diciptakan itu bila mana jatuh dalam dosa, dan generasi ke generasi sampai kepada kita zaman sekarang ini. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, rencana penebusan ini sudah dari awal, ya, sudah direncanakan oleh Tuhan, dan Tuhan Maha tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Maka solusinya adalah Yesus datang ke dunia ini dan dia mati di kayu salib, yang seharusnya kita harus mati oleh karena pelanggaran dosa kita. Tapi Yesus datang sebagai korban pengganti, di mana itu sudah dinyatakan pada waktu Adam dan Hawa. Bapak Ibu diberkati oleh itu, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka malu dan mereka telanjang. Karena Tuhan katakan, pada saat engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, engkau akan mati. Dan saat itu Tuhan Allah menyembelih domba. Ya, begitu juga pada waktu Abraham, diuji iman Abraham. Abraham, persembahkan anakmu, anak satu-satunya, anak yang tunggal. Ya. Ketika Abraham menurut, dibawa ke Bukit Moria. Ketika Abraham mau menyembelih Ishak, mengorbankan Ishak, Tuhan menyediakan domba jantan sebagai korban pengganti daripada Ishak. Ini juga merujuk kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa.
bagaimana cinta kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam hidupnya supaya kita diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, ketika 2000 tahun yang lalu Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan mati, akan bangkit pada hari ketiga. Dia juga menyatakan bahwa tanpa kematiannya tidak akan ada keselamatan. Karena seharusnya manusia harus mati dan menerima upah dosa itu. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Murid-murid Yesus salah menafsirkan dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus itu. Mereka tidak siap dengan kematian Yesus. Buktinya pada waktu Yesus disalibkan, banyak yang mereka melihat mujizat. Banyak murid-murid yang menyaksikan Yesus mengadakan mujizat, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, dan yang lainnya. Tapi ketika Yesus disalibkan, di mana murid-murid yang lain? Mereka tidak siap, mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus, Bapak Ibu. Dan di Kaisarea Filipi, Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem menanggung penderitaan di hadapan tua-tua, di hadapan imam-imam. Dia akan dipermalukan, dia akan disalibkan, bukan oleh karena pelanggaran dosanya, tapi supaya manusia yang berdosa boleh diselamatkan, Bapak Ibu. Dalam pelajaran kita ini, ketika Yesus disalibkan, dia berseru kepada Bapa di sorga, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan ketika dia mau menghembuskan nafasnya, sudah selesai. Yesus katakan, sudah selesai. Artinya apa? Penderitaan Yesus sudah selesai. Yang kedua, rencana penebusan untuk keselamatan manusia sudah sempurna. Dan Yesus sudah menang, menaklukkan kematian, menaklukkan setan, menaklukkan dosa, Bapak Ibu. Dalam pelajaran kita di sini, di mana Yesus sudah menang, Yesus bangkit, dan Yesus menyatakan dia menjadi pemenang, di mana dia adalah Allah yang berkuasa. Dalam pelajaran kita, Bapak Ibu, Yesus mati bagi kita, bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, dan orang yang datang kepadanya akan diselamatkan. Orang yang mengaku dosa-dosanya, dia akan diampuni oleh darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib. Bapak Ibu, pengorbanan Yesus di kayu salib cukup, tidak pernah kehilangan kekuatan. Yesus cukup sekali mati bagi kita manusia yang berdosa. Dan inilah satu kepastian, bukan keraguan lagi. Kalau kita percaya, kita akan diselamatkan, kita akan dibangkitkan, karena Yesus sudah bangkit dari kematian itu. Bapak Ibu, sering kita menyaksikan mungkin film Yesus disalibkan, atau mungkin kita sudah belajar tentang Alkitab. Oh, Yesus disalibkan, saya percaya kepada Yesus, dia telah mati di kayu salib, disalibkan. Apa arti salib, Bapak Ibu? Salib adalah pusat daripada sejarah keselamatan dari zaman ke zaman, sebelum dunia ini diciptakan dan sampai sekarang. Apa makna salib, Bapak Ibu? Salib adalah pernyataan tertinggi keadilan Allah terhadap dosa, bahwa Allah itu adil, Allah itu bukan otoriter, seperti tuduhan setan bahwa Allah itu otoriter. Allah menyatakan keadilannya melalui salib. Orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Di situ keadilan Allah. Yang kedua, apa makna salib, Bapak Ibu, bagi kita? Salib adalah pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang yang berdosa. Bapak Ibu, ciptaan Tuhan di planet yang lain menyaksikan bagaimana kasih Yesus,
peristiwa penyaliban Yesus, bagaimana pengorbanan Yesus bagi planet kita yang kecil, yang berdosa ini, dibandingkan dengan planet yang lain. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, kasih Yesus itu bagi kita tidak bisa kita terselami. Sungguh ajaib kasih Allah bagi orang berdosa. Yang ketiga, apa makna salib? Salib adalah sumber kekuatan yang besar untuk memutuskan rantai dosa. Salib adalah memutuskan rantai dosa. Dan selanjutnya yang keempat, salib adalah satu-satunya harapan hidup kekal bagi kita. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak mungkin diselamatkan. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak mungkin mendapatkan pengampunan. Jadi ini menunjukkan satu kepastian agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah kita yakin bahwa Yesus menyelamatkan kita masuk surga? Bapak Ibu, amin. Ini adalah jaminan salib. Kemudian, apalagi makna salib? Salib adalah satu-satunya penangkal terhadap pemberontakan masa depan di alam semesta. Beberapa waktu yang lalu ketika saya memimpin diskusi, ada yang bertanya, misteri munculnya dosa di sorga. Kenapa muncul di sorga Pak Pendeta? Sorga yang suci tapi muncul di sana dosa. Apakah nanti setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika kita berada di sorga, masih mungkinkah muncul dosa seperti awalnya? Tidak lagi Bapak Ibu. Salib adalah penangkal. Tidak mungkin lagi muncul dosa di sana, dan itu adalah jaminan yang diberikan Tuhan. Dan yang terakhir, salib adalah satu-satunya jaminan bagi kita Bapak Ibu, supaya kita diselamatkan. Memang bagi dunia ini adalah kebodohan, tidak masuk akal bagaimana Yesus bisa menyelamatkan orang berdosa semua di muka bumi ini. Tapi bagi hikmat Allah, bagi kita yang percaya, bagi kita yang beriman, kita yakin itu. Hikmat dunia bagi mereka itulah tidak mempercayai atau kebodohan. Baiklah, inilah pelajaran sekolah sahabat yang boleh saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita melihat seluruh surga tertarik kepada rencana penebusan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak menghargai? Apakah kita tidak mensyukuri? Apakah kita tidak merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib itu? Kalau kita renungkan, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi dia